Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tidak seperti biasanya, kita update pagi-pagi banget teman-teman pagi hari ini, karena hari ini spesial Persib Day dan nanti sore ada laga terakhir di pekan ke-34 BRI Liga 1 atau laga terakhir Persib Bandung di musim ini gitu ya. Laga antara Persib Bandung menghadapi Persib Solo nanti sore memang tidak akan berpengaruh apapun. Persib Bandung tetap di posisi puncak dan memang sudah memastikan gelar juara, dan sementara untuk Persib Solo sudah memastikan aman dari zona degradasi, sehingga musim depan ya memang akan tampil kembali gitu ya di level tertinggi Liga 1, yaitu ya BRI Liga 1 teman-teman. Nah ini juga untuk sebagian teman-teman yang akan menukarkan tiket. Kenapa saya postingnya pagi-pagi? Karena biar tidak banyak waktu yang terbuang dan tidak banyak juga salah sasaran gitu ya. Yang pertama, untuk penukaran tiket itu teman-teman ada hari ini dibagi 3 tempat, yaitu untuk pemegang tiket VIP seluruh kategori VIP, baik VIP Barat Selatan, Barat Utara gitu ya, atau VBU Lounge. Ini semuanya menukarkannya di Sumarekon teman-teman seperti biasa. Lalu yang selanjutnya juga ada untuk penukaran timur dan selatan. Nah ini sama tetap di Denjasaan. Lalu yang terakhir yaitu tiket utara. Tiket utara yang berbeda sendiri. Tiket utara itu ada di Kodim 0618 di Jalan Bangka teman-teman. Jadi jangan salah, ada 3 tempat penukaran tiket yang berbeda. Dicek lagi di mana teman-teman harus menukarkannya. Jangan coba-coba entong sok nyoba-nyoba lah gitu ya, karena masih ada yang begitu teman-teman, yang punya tiket timur, selatan atau yang utara itu tetap masih ada yang ngeyel, kadang menukarkannya di Sumarekon dapedah deket ya cenamanya ke GBLA nggak saya ke nuker ke nama di Sumarekon. Tidak bisa teman-teman gitu, sekali lagi tidak bisa. Daripada bolak-balik gitunya, daripada yang ngabisin waktu di jalan, lebih baik dicek dulu teman-teman punya tiket apa. Nah kenapa ada 3 tempat penukaran hari ini? Karena penonton membludak teman-teman, penonton membludak, dan juga luar biasa lah ini untuk beberapa hal yang memang di luar prediksi gitu ya. Anggota kepolisian juga harus membagi beberapa personilnya hari ini dan juga besok, sehingga mungkin ada sistem shifting gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti malam konvoynya juga aman, nyaman, karena besok ada konvoy besar teman-teman. Sehingga ya jaga kesehatan. Yang tidak kebagian tiket, mangga aja lah kalau mau beli di calo, asal itu sudah asli. Mau COD di tempat penukaran gimana caranya, mangga saja. Yang penting hindari calo yang memang tidak amanah. Disuruh transfer duluan atau disuruh DP duluan. Nah yang gitu mah janganlah gitu ya. Nah baik teman-teman, kita juga ada info terakhir di musim terakhir ini, yang mana dari kemarin kan kita sering mendengar si ini out, si itu out, manajemen kieu, manajemen gitu. Akhirnya Wah Haji Umuh turun gunung teman-teman. Wah Haji Umuh sudah menegur langsung atau nanya langsung ke Bojan Hodak. Kenapa tidak nanya ke manajemen? Nah ini agak sedikit menarik teman-teman. Harusnya kan Wah Haji Umuh ya turun nanyanya ke Kang Adit atau ya ke manajemen yang lain. Nah tapi ini Wah Haji Umuh langsung nanyanya ke Bojan Hodak. Pertanyaannya adalah ya Wah Haji Umuh nanya, ini kenapa ada ini, kenapa ada itu, kunaon pada keluar gitu ya. Jadi Bojan Hodak menjelaskan dengan gayanya, dengan sopan santunnya menjelaskan ini itu ya. Istilah sederhananya mah memang atas profesionalitas katanya. Ada yang memang sudah ada tawaran, ada juga yang memang
ingin meniti karir baru katanya di klub yang barunya, karena ya memang di Persib sudah dirasa cukup. Lalu ada juga yang memang tidak nyaman dengan keadaan saat ini, tidak dijelaskan dengan rinci tidak nyamannya kenapa. Dan yang terpenting adalah Bojan Hodak sudah membeberkan juga katanya beberapa pemain calon penggantinya. Nah ini menarik, khusus buat teman-teman bobotoh gitu ya, karena hari ini terakhir nggak apa-apa saya kasih bonus. Jadi menurut Wahaji Umu sudah dikasih tahu ada beberapa pemain baru yang akan masuk ke Persib Bandung, di antaranya teman-teman 2 dari Brazil dan 1 dari Argentina. Diingat-ingat 2 dari Brazil dan 1 dari Argentina. Ini katanya sih udah deal nih kata Wahaji Umuh gitu ya. Namun ya kita lihat nanti kenyataannya bagaimana. Kan kalau udah nyampe ke manajemen kadang suka beda lagi. Kalau Wahaji Umuh nanyanya langsung ke Bojan Hodak, tapi kan ya mungkin di manajemen yang memutuskan bukan hanya Wahaji Umuh, karena manajemen bukan 1 orang gitu ya, ada beberapa orang termasuk Kang Aditya dan timnya gitu ya. Nah ini apakah nanti setelah masuk ke manajemen Persib Bandung yang ini gitu ya. Aduh saya nggak tega ngomongnya, pokoknya udah masuk ke manajemen Persib Bandung bagian perekrutan atau di bidangnya Kang Aditya ini beneran lolos atau tidak gitu ya. 2 pemain Brazil dan 1 pemain Argentina sudah dibocorkan tuh untuk teman-teman bobotoh dari Wahaji Umuh, katanya yang akan bergabung ke Persib Bandung. Apakah benar yang dari pernah bermain di Malaysia atau bagaimana? Karena kan kemarin juga benang merahnya kita ambil tuh Bojan Hodak liburan ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Selain ketemu keluarganya, Bojan Hodak juga katanya liburan, tapi liburannya tuh agak spesial karena ya ketemu mungkin beberapa pemain atau beberapa agennya, sehingga dealnya di sana, tinggal nanti datang ke Bandung ngobrol dengan Kang Aditya, mungkin diajak makan lagi atau bagaimana. Nah ini menarik lah untuk disimak gitu teman-teman. Jadi ya kita doakan yang positif saja, walaupun saya tahu lah saat ini pikiran teman-teman bobotoh masih banyak yang negatifnya gitu ya, kunaon si ya keluar, kunaon si itu keluar. Tapi ya ditambah dengan pernyataan ini, Wahaji Umu juga memang kaget gitu awalnya. Waduh ini mah hampir semuanya, katanya ketika dijelaskan oleh Bojan Hodak, waduh ini mah hampir semuanya atau pemain asing akan habis katanya gitu ya musim depan. Jadi ya mau gimana lagi, jangankan pemain asing, pemain lokal pun ada teman-teman yang akan pergi gitu ya. Makanya ya kumaha, bukannya gimana ya, tapi silahkan aja setelah beropini ini, setelah mendengarkan keterangan Wahaji Umu dan Bojan Hodak, yang memang kenapa Wahaji Umu nanyanya ke Bojan Hodak bukan ke Kang Aditya. Nah ini opininya silahkan masing-masing saja, karena setiap orang punya pendapat dan kita pun punya pendapat sendiri. Di sini tim redaksi sudah nyari teman-teman, sudah memvalidkan dulu gitu ya untuk data dan faktanya, dan kita berasumsi, ada 2 asumsi di sini. Silahkan teman-teman mau setuju atau tidak itu dibebaskan saja, tapi ya disikapi dengan bijaksana. Mangga disimak. Yang pertama, tim redaksi dari tim kita itu menyimpulkan ada 2, yang mana satu opini adalah Bojan Hodak ingin menjadikan new era atau era baru di Persib Bandung, sehingga pemain-pemain yang mana manajemen memerintahkan untuk peremajaan. Nah ini juga Bojan Hodak kesempatan untuk membangun dinastinya sendiri gitu ya, dari mulai pemain, seluruhnya pemain pilihan dia, lalu juga pemain-pemain yang memang bukan dipilih sama dia, ya nggak apa-apa hengkang juga. Jadi biar dia punya tantangan sendiri. Jadi Bojan Hodak ingin punya tantangan sendiri, menjuarai liga selanjutnya atau meraih hasil positif di musim depan dengan semua sumber daya dari dia gitu ya. Jadi Bojan Hodak pertama kita simpulkannya itu ingin membangun ya eranya sendiri, ya pemain pilihannya, lalu taktik pilihannya dan lain sebagainya. Yang kedua, asumsi dari kita adalah manajemen memang sudah akan menginvestasikan secara besar dana untuk 3
kategori yang pertama untuk infrastruktur, yang kedua untuk pembangunan training center, yang ketiga ya itu tadi untuk renovasi stadion gitu ya. Infrastruktur memang termasuk training ground juga. Nah, ini yang menyebabkan nanti juga ketika direnovasi stadion nanti ada face recognition gitu ya, tidak perlu tukar gelang lagi, langsung di scan. Itu kan mahal-mahal tuh alat-alatnya, makanya sampai dengan nanya ke ke JDT gitu ya, bagaimana cara pengadaannya dan lain sebagainya. Nah, ini sedang dipelajari teman-teman, makanya ada dua kesimpulan yang kita ambil di sini. Pertama, Bojan ingin membangun pemain-pemainnya sendiri, yang mana kalau memang juara atau hasilnya positif musim depan, dia akan lebih bangga gitu ya. Namun jangan lupa juga tekanan dari seluruh pihak ini tertuju jadi ke skuad Persib Bandung, karena kalau hasilnya berantakan, nah ini akan sulit lagi lah ke depannya gitu ya. Lalu yang kedua ya, manajemen menginvestasikan uangnya sebagian besar untuk 3 hal, training center, training ground, dan juga renovasi GBLA, sehingga pemain-pemain yang minta gaji gede atau yang ingin lebih panjangkan untuk kontraknya namun gajinya diturunin, nah ini juga ya sepertinya tidak masuk dalam kategori peremajaan itu teman-teman. Itulah mungkin yang memang sedang dibereskan. Kita juga nggak tahu, kita berpikir positif saja sebetulnya apa yang terjadi di Persib Bandung. Tapi yang jelas Bojan Hodak memastikan nanti sore akan menampilkan permainan terbaik di akhir musim ini. Walaupun sudah juara, tapi ya karena bermain di Bandung di puluhan ribu bobotoh, ingin menunjukkan ya bahwa kita tim juara katanya. Insya Allah 3 poin. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan sudah diingatkan jangan membawa flare, walaupun kecurigaan itu tetap ada. Jadi ya sudahlah, diterima aja ya kalau memang nanti ada beberapa sanksi susulan gitu teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.